Bisa. Baik. Saya serahkan ke penanggung jawab Musafir Berdoa dan Berpuasa hari ini, Ibu Evelyn Moniung. Disilakan dengan kasih, Ibu Evelyn. Puji Tuhan, luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita melewati malam peristirahatan. Tuhan masih bangunkan kita di pagi hari ini dengan nafas kehidupan dan mengaminkan Ia akan lengkapi kita dengan kekuatan kesehatan ketika kita beraktivitas pada sepanjang hari ini. Hormat dan puji bagi Tuhan, dan terima kasih kami sampaikan kepada sahabat doa yang boleh bergabung pada subuh ini. Kita akan beribadah bersama, dan mungkin ada yang baru kali ini hadir, diucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan kita sama-sama akan beribadah yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Dr. Lina Ketumbuan, MSI, MTH. Kami persilakan Ibu Pendeta. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Shalom. Damai di hati. Puji nama Tuhan. Kita boleh ada di lembaran yang baru, Sabtu 6 Juli 2024. Bersama dengan Musafir Berdoa dan Berpuasa. Kita hendak memulaikan ibadah kita di pagi hari ini, maka bersama mari kita dengar, ikuti pujian yang berkata, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita nyanyikan saja, Ibu Pendeta. Iya. Penolongku diutus
Mari kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah pagi subuh ini, ibadah musafir berdoa dan berpuasa, Sabtu 6 Juli 2024. Tertakbislah hanya di dalam kebesaran kasih Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Mari kita ikuti dan kita kidungkan, ku masuk ruang Maha Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendasari persekutuan ibadah, musafir berdoa dan berpuasa dalam terang firman Tuhan. Saya mengajak di tempat kita yang berbeda, di rumah kita masing-masing, mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa, yang kami muliakan dalam Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, kami ucapkan syukur dan terima kasih untuk waktu dan kesempatan di pagi hari ini boleh ada dalam persekutuan dengan Engkau di ibadah musafir berdoa dan berpuasa. Kami sedang dan kami sementara bersyukur dan bersukacita karena Tuhan mengizinkan dan memperkenankan kami untuk waktu dan kesempatan ini boleh lagi membaca dan merenungkan sebagian dari sabda dan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, tolong dan mampukan kami untuk memahami kehendak firman-Mu.
agar firman Tuhan dapat kami berlakukan dalam hidup, kerja, dan pelayanan kami semua. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, untuk memberitakan firman kebenaran-Mu. Ampuni dan kasihanilah kami, demi Kristus Tuhan Allah Sang Penebus, tetapi firman hidup itu sendiri. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini masih terambil lagi dalam 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 hingga ayat yang ke-20. Sebagaimana firman yang kita gumuli di sepanjang minggu berjalan ini. Nasihat tentang percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah suatu percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambil ke anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian untuk pembacaan Alkitab kita di saat ini. Mari kita dengar dan ikuti bersama pujian yang berkata, "Ku yakin saat kau berfirman."
menjaga. Ku kuat karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Sahabat musafir berdoa. Pagi hari ini kita kembali merenungkan bagian Alkitab yang mungkin sudah beberapa kali kita mengikutinya di setiap peribadatan di sepanjang minggu ini. Tetapi tidak mengapa untuk kembali kita terus menggumuli sehingga firman Tuhan ini akan berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah lebat dalam praktek hidup kita sebagai umat kepunyaannya. Mari kita lihat seperti apa kota Korintus itu. Kota Korintus waktu dibangun oleh Rasul Paulus. Kota Korintus termasuk wilayah jajahan pemerintahan Romawi. Kota itu terletak pada suatu genting tanah yang disebut juga terusan Korintus. Oleh karena terusan itu tidak lebar, serta di sebelah timur dan baratnya terbentang laut, maka Korintus menjadi pusat perdagangan antara negara-negara timur dan barat. Letak kota Korintus sangat strategis untuk memajukan perdagangan. Ada juga sangat penting untuk mempertahankan keamanan kota Yunani. Mata pencarian penduduk Korintus ialah perdagangan. Itulah sebabnya mereka cepat untuk, tetapi justru kekayaan mereka itulah yang telah menyebabkan mereka melakukan perbuatan dosa. Pengaruh sangat kuat. Bahkan agamalah yang menyebabkan kejahatan mereka bertambah dan terus bertambah. Kota Korintus menyembah Dewi Venus. Sama seperti penduduk Efesus menyembah Dewi Diana. Dan penduduk Athena menyembah Minerva. Adalah berdasarkan harus menetapkan bahwa di dalam kuil Dewi Venus itu harus ada 1000 cantik yang tetap tinggal di sana sebagai pelacur dan beribadah kepada Dewi Cinta itu. Dengan adanya agama yang demikian, tidaklah heran kalau kota Korintus disebut sebagai kota yang najis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus. Dari singkatnya latar belakang kota Korintus, maka bisa kita lihat bagaimana pengaruh dan dampaknya dalam kehidupan kekristenan pada saat itu. Sepertinya ada beberapa orang dalam jemaat telah berselisih mengenai perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yunani dan orang-orang Romawi. Itu berarti yang jadi sorotan adalah orang Kristen berlatar belakang non-Yahudi atau orang-orang Yunani. Menurut mereka,
Percabulan juga termasuk perbuatan yang halal, yang baik. Mereka mengatakan bahwa percabulan itu tidak salah, karena sama dengan makanan atau dengan menghilangkan nafsu makanan. Mereka mempersoalkan bahwa semua makanan baik untuk perut. Karena itu mereka juga boleh memakan segala macam makanan. Dan masalah itu sama dengan percabulan. Paulus menjawab mereka bahwa kebebasan orang Kristen harus dibatasi hanya dalam perbuatan-perbuatan yang baik saja. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada hubungan antara perut untuk makanan dan tubuh untuk percabulan. Makanan itu sendiri baik, tetapi perzinaan atau percabulan adalah dosa yang besar. Kita harus menjaga kehormatan diri, karena makanan, segala sesuatu, kata Rasul Paulus, halal bagiku. Maka hal itu tidak berarti bahwa kita boleh menjadi rakus atau hamba nafsu makanan kita. Paulus berkata bahwa ia tidak mau diperhamba oleh nafsu makannya. Kita akan mempunyai jiwa yang sehat apabila kita menguasai diri kita sendiri. Hukum itu seringkali dilanggar oleh orang Kristen. Mereka sudah diperhamba oleh beberapa hawa nafsu mereka dan mereka berkata bahwa hal itu tidak salah. Mereka tidak menyadari bahwa mempergunakan seluruh kebebasan Kristen untuk dapat berbuat dosa sering tidak berfaedah dan mendatangkan kerugian. Jika kita berbuat dosa, kita melanggar kebebasan kita dan menjadi hamba dosa dan hawa nafsu itu sendiri. Karena tubuh manusia diciptakan bukan untuk percabulan. Percabulan tidak sesuai dengan maksud Allah. Tuhan kita adalah Tuhan, dan Tuhan adalah untuk tubuh. Makanan dan perut akan dibinasakan, tetapi tubuh tidak. Tubuh kita diciptakan supaya menjadi satu anggota dari tubuh Kristus dan menjadi tempat kediaman Roh Kristus atau Roh Kudus. Tubuh kita sudah ditebus dengan darah Kristus dan dipersatukan dengan tubuh Kristus yang ajaib itu. Sehingga tubuh kita menjadi alat kebenaran dan kekudusan. Karena keadaan itulah, maka dosa percabulan bertentangan dengan maksud Tuhan untuk tubuh kita ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tubuh kita diciptakan agar kita dapat berkembang biak dan bukan agar kita melakukan percabulan. Orang Kristen harus memilih satu di antara dua, Tuhan Yesus atau percabulan. Kita harus setia kepada Kristus serta menolak percabulan. Tetapi bila kita menyerahkan diri kita kepada percabulan, berarti otomatis kita menolak Dia, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dosa percabulan itu biasanya merusak hubungan kita dengan Tuhan yang kita sembah. Memang dalam tubuh orang Kristen ada nafsu dan keinginan. Tetapi semuanya itu harus dilakukan oleh kuasa roh kita dan kuasa Kristus. Paulus tidak mau diperhamba oleh nafsu dan keinginan yang biasa ada pada manusia. Sebaliknya Paulus berusaha mengatasi dan menguasai nafsu dan keinginannya. Selain itu, kita orang Kristen harus insyaf sadar bahwa kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri. Saudaraku yang dikasihi dan
yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus berkata, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Dosa-dosa lain dapat dikalahkan dengan melawan dosa-dosa itu. Tetapi dosa percabulan hanya dapat dikalahkan dengan menjauhkan diri daripadanya. Karena itu, janganlah kita bermain-main dengan dosa percabulan itu. Janganlah kita menantang atau melawannya. Janganlah kita berpikir bahwa kita mampu melawannya dengan kekuatan kita. Karena kemenangan datang hanya dengan menjauhkan diri daripadanya. Manusia diselamatkan dari dosa hanya kalau ia menjauhkan diri dari dosa itu. Alkitab tidak mengajarkan bahwa dosa percabulan lebih besar dan berbahaya daripada dosa-dosa yang lain. Tetapi Alkitab sungguh-sungguh mengajarkan bahwa dosa percabulan itu membawa suatu akibat yang lebih hebat kepada tubuh daripada dosa-dosa yang lain. Tidak ada dosa lain yang lebih menajiskan tubuh manusia. Dan tidak ada dosa lain yang membawa akibat lebih buruk seperti dosa percabulan. Pertama-tama, dosa ini membawa akibat kepada tubuh. Dan kita harus ingat bahwa ketika percabulan itu dilakukan, berakibatkan, berarti terjadinya relasi yang putus antara kita dengan sesama, tetapi juga kita dengan Tuhan. Tubuh itu akan mengidap dua macam penyakit yang dahsyat sekali, yang akan terus-menerus diturunkan sampai keturunan yang ketiga dan sampai turunan yang keempat. Rasul Paulus mengingatkan kita, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tiap bait mempunyai dua sifat. Pertama, kudus. Sebab bait itu adalah tempat kediaman Allah dan tidak boleh dinajiskan, dicemarkan orang. Karena itu kudus. Yang kedua, bait itu adalah milik Allah. Berarti tubuh kita ini adalah milik Allah. Tubuh kita ini kudus. Karena di dalam tubuh kita ini berdiam Roh Kudus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memahami kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12 hingga ayat yang ke-20. Memang latar belakang kita berbeda dengan situasi kondisi jemaat yang ada di Korintus dengan kita yang ada di zaman sekarang ini. Tetapi firman Tuhan masih tetap relevan. Jadi pertanyaan, mengapa sampai sekarang ini dosa percabulan itu masih mengancam? Masih terus menodai kehidupan percaya kita. Bukankah firman ini sudah ada sejak dahulu? Sebelum tidak ada sekalipun firman Tuhan ini sudah ada. Kenapa masih ada lagi ancaman untuk keutuhan dan kekudusan rumah tangga Kristen? Masih banyak sekali catatan-catatan dari pemerintah. Perceraian itu justru mereka yang berlatar belakang. Bukankah kita telah mengetahui bahwa dosa percabulan, dosa perzinahan itu adalah dosa yang sangat tidak disukai dan disenangi oleh Tuhan. Karena kita telah mencemarkan, merusak hakikat kita yang istimewa, di mana Tuhan telah menjadikan dan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Harus kita ingat, kita harus mengevaluasi, tetapi terus juga mengintrospeksi diri kita. Bahwa selama dunia ada,
selama itu juga dosa masih berkuasa dan merajalela. Karena itu, dosa percabulan, persinahan, dan lain sebagainya juga masih bisa dilakukan oleh orang-orang percaya. Di dunia ini ada dua kuasa. Kuasa Allah di dalam Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus. Dan juga kuasa di luar Allah Trinitas. Hidup adalah sebuah pilihan. Jika kita selalu mau memilih berjalan bersama dengan Tuhan, pasti kita akan terhindar dan menjauhkan diri dari dosa percabulan dan persinahan. Tetapi kalau kita memilih untuk tetap berjalan sesuai dengan hawa nafsu, keinginan dunia, maka itu berarti kita sedang dan sementara meninggalkan kuasa Allah di dalam Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Motivasi firman bagi kita di pagi hari ini untuk supaya menjamin bahwa hidup kita ini sedang dan sementara berjalan pada jalan kebenaran yang mendatangkan kehidupan dan berlimpah berkat sukacita dari Tuhan. Maka marilah, jangan kita putuskan relasi yang intim bersama dengan Tuhan. Sambut jangkauan Tuhan, tangannya yang selalu terulur bagi kita. Marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan dan kesantosaan kepadamu. Sambutlah tangan kasih Allah yang selalu terulur bagi kita. Dengan cara apa? Mari kita rajin melakukan penyembahan kepada Tuhan. Seperti yang kita lakukan di pagi subuh ini. Mari kita selalu membangun kekuatan yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Dalam persekutuan berdoa, pribadi, keluarga, dan sebagai satu jemaat Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk senantiasa tekun, taat, dan setia. Mau membaca, belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melakukan hal-hal seperti itu, maka kita yakin spiritualitas kita semakin berkualitas untuk memuji, memuliakan, dan mengagungkan Tuhan. Dan dengan sendirinya kita akan memisahkan diri dengan dunia ini yang banyak sekali menawarkan hal-hal yang sepintas itu membahagiakan, tetapi sekaligus juga membinasakan. Yang harus kita ingat, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang tua, papa mama, oma opa, dalam peribadatan di pagi hari ini, jangan pernah berhenti. Firman Tuhan katakan dalam Ulangan pasal 6, kita harus berulang-ulang untuk mendidik anak kita. Dengan didik, kata pengamsal, mereka akan menghadirkan ketentuan dan mendatangkan sukacita kepada kita di masa di mana Tuhan izinkan itu. Didikan yang seperti apa? Baik untuk anak-anak, sehingga mereka pun tahu bagaimana dunia ini dengan segala hawa nafsu, kedagingan yang bisa menjerumuskan. Bahkan di usia muda pun bisa terlibat dalam dosa percabulan. Mari kita didik anak-anak kita. Efesus pasal 6. Tidak berdasarkan keinginan, tetapi berdasarkan kehendak Tuhan dan nasihat. Maka anak-anak kita akan taat menghormati kita, mendengarkan setiap nasihat, mendengarkan setiap peringatan, wejangan kita. Anak-anak akan menerima janji anugerah Tuhan. Mereka akan berbahagia panjang umur di bumi ini. Jangan pernah lelah dan jangan pernah berhenti untuk senantiasa membawa anak-anak cucu kita dalam persekutuan berdoa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjaga kekudusan hidup sebagai satu persekutuan tubuh Kristus, itu adalah suatu, dan karena itu adalah suatu pilihan. Mari kita berjuang, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kekuatan Allah yang maha tinggi. Tuhan Juru Selamat, Tuhan Penolong, dan bagi kita semua. Di pagi hari ini, siapapun kita yang ada dalam ibadah
sahabat musafir berdoa dan berpuasa. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk senantiasa bisa mengikuti ibadah ini. Berdoa berpuasa yang nantinya akan dibuka jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dengan tekad dan komitmen kita yang bulat, itu akan memperkuat keyakinan kita untuk terus pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika kita diberkati dengan tekad dan komitmen bersama dengan Tuhan, secara tidak langsung juga kita telah menjadi alat berkat bagi sesama, karena dalam berdoa berpuasa kita akan dituntun untuk memiliki kepedulian dan kepekaan dengan mereka yang ada dalam berbagai macam pergumulan hidup, yang intinya semua Tuhan dimuliakan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita ikuti bersama pujian Tuhan selalu menolong. Tuhan tetap abadi, dan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Akan selalu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hakikat kita sebagai gereja adalah saling melayani satu dengan yang lainnya. Kalau tadi kita telah dilayani dan secara bersama-sama menerima berkat melalui kebenaran firman Tuhan, maka saat ini kita terpanggil untuk saling meneguhkan dan menguatkan iman percaya kita melalui persekutuan berdoa. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan, yang kami sembah siang, malam, pagi, dan petang, yang tidak pernah berhenti menyatakan kasih-Mu yang hebat dan kesetiaan-Mu yang tak pernah berkesudahan. Pagi hari ini, Sabtu 6 Juli 2024, dikenan Tuhan, Jemaat Gemi Musafir Kliak melalui KPDP, kami beribadah sebagai sahabat musafir. Kami berdoa dan senantiasa akan membangun tekad dan komitmen untuk berpuasa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diterangi lagi
melalui kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-20. Firman yang senantiasa mengingatkan kami bahwa kami manusia diciptakan Allah segambar dan serupa dengan Engkau. Melalui bagian Alkitab ini, kami diingatkan, diberikan motivasi bahwa tubuh adalah bait Allah. Tubuh kami ini diam roh Allah. Maka setiap orang percaya umat gereja Tuhan harus dapat menjaga kekudusan tubuh dengan menjauhkan diri dari segala macam bentuk dosa, termasuk dosa seksual yang akan mengancam hubungan antara suami istri, bahkan teristimewa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk hal yang sangat penting juga yang Engkau ingatkan bagi kami sebagai umat gereja Tuhan di pagi hari ini. Kami akan pergunakan tubuh kami ini terus memuliakan dan mengagungkan Engkau. Bapa yang maha baik, di ibadah sahabat musafir berdoa dan berpuasa, kami mempunyai kerinduan untuk menopang di dalam doa. Baik mereka yang senantiasa bersyukur karena anugerah dan berkat Tuhan, ketambahan 1 tahun usia kelahiran ataupun perkawinan. Di antaranya, Frankie Sanger berhari ulang tahun ke-54. Ibu Selvi Kalele dalam keluarga Angko Kalele berhari ulang tahun ke-53. Julio Jonathan Seke berhari ulang tahun ke-9. Meiliana Sompi berhari ulang tahun ke-26. Profesor Dr. Julius Lolombulan berhari ulang tahun ke-75. Tetapi juga mungkin ada saudara-saudara kami yang lain yang merasakan hal yang sama, tetapi tidak disebutkan nama mereka. Ya Tuhan, kuduskan kesukacitaan dan kegembiraan mereka. Biar kiranya peristiwa iman ini menjadi momentum yang sangat tepat bagi mereka untuk memaknai kehidupan semakin taat, setia, beriman kepada Tuhan. Bapa yang maha baik, kami percaya Tuhan oleh karena anugerah dan berkat-Mu, ada juga yang bersyukur bersuka cita karena sukses berhasil di setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanan. Itu karena kasih karunia Tuhan begitu luar biasa selalu menaungi dan melingkupi kehidupan kami. Kami yakin bahwa itu semua bukan karena kuat jago hebatnya kami, tetapi karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang selalu membawa kemenangan bagi kami yang mau seperjalanan bersama dengan Engkau. Kami yakin Tuhan, kami setia pada perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar bagi kami. Di pagi subuh ini, dalam persekutuan berdoa, kami juga menopang bagi anggota jemaat, bahkan pun pelayan khusus yang senantiasa menghadapi berbagai macam persoalan dan pergumulan-pergumulan dalam kehidupan mereka. Termasuk yang bergumul dengan kondisi kesehatan yang terganggu. Mereka sakit di rumah, bahkan pun di rumah sakit, dan pasca dioperasi ada dalam proses pemulihan. Di antaranya di kolom 1, Ibu Schulze, Dedi Supit dalam proses pemulihan. Ibu Armi Dapa Kamalirang yang bergumul dengan kesehatan terganggu karena mengalami stroke. Di kolom 2,
Ibu Frida Rompis, Saudara Briliano Eman, Saudara Farel Resa. Di kolom 4, Bapak Posma Simanjuntak, Bapak Romeo Potu, Ibu Yulin Rumendeh Timban, Ibu Kori Mantiri Terok, dan Ibu Lydia Sampelan Raintung. Di kolom 6, Bapak Arif Salam yang dirawat di Rumah Sakit Advent. Kolom 7, Bapak Demsi Sumerar dirawat di Rumah Sakit Prof. Kando Malalayang. Ibu Wisya Rompas dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Bapak Levi Malonda, adik Manuel Singal, anak dari Ibu Agnes Sinta, Ketua KPDP yang dirawat di rumah. Di kolom 8, Ibu Lucia Anya Kando yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Kolom 10, Bapak Oret Turang yang dirawat di Rumah Sakit Prof. Kando Malalayang. Kolom 12, Bapak Ferry Lelet. Kolom 15, Bapak Dris Rindo pasca dioperasi ada dalam proses pemulihan. Kolom 19, Diaken Ibu Maria Sopamena, Saudari Harley dalam proses pemulihan. Bapak Adi Rumopa juga dalam proses pemulihan. Kolom 18, Bapak Jemi Parengkuan dalam proses pemulihan mengalami stroke. Kolom 27, Ibu Clara Wenas yang bergumul karena sakit, bahkan pun di hidup sekarang ini dibantu dengan kursi roda. Kolom 29, Enci Sefanya yang dirawat di Rumah Sakit Malalayang. Ya Bapa yang Maha Baik, sumber pertolongan, jika Tuhan masih ada anggota jemaat Gemi Musafir Kleak, sahabat doa, pelayan khusus yang menghadapi gumul yang sama karena sakit, ada dalam proses pemulihan tapi tidak disebutkan nama mereka, kami mohon dengan segala kerendahan hati, tetapi penuh dengan keyakinan iman, bahwa percaya sungguh kepada Tuhan, itu merupakan suatu jawaban yang melegakan dan menyukacitakan mereka, bahkan kami semua, menghadapi berbagai macam pergumulan, termasuk sakit dan penyakit. Ketika kehidupan kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka sejatinya kami akan memiliki dan mendapatkan kekuatan yang baru yang akan menyemangati kehidupan kami dalam pergumulan ini. Ya Tuhan, jamah saudara-saudara kami ini dengan kuasa dan kasih-Mu, sehingga dengan jamahan Tuhan akan nyata keajaiban Tuhan yang begitu luar biasa. Mereka mendapatkan kesembuhan dan pemulihan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan dan penghidupan mereka kami serahkan ke dalam tuntunan tangan pengasihan Tuhan. Kami juga mau menopang di dalam doa bagi anggota jemaat kami yang mengalami peristiwa iman, ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat mereka kasihi. Mereka yang berduka, keluarga besar Tompodung Bua, keluarga Yokom Pendaa, dan keluarga Rampen Tumewang. Tuhan, Engkau tidak pernah tertidur, apalagi terlelap. Tuhan, Engkau tidak pernah kehabisan cara untuk menolong dan memberkati mereka. Biar kiranya hidup terus mengandalkan Tuhan,
menyerahkan segala beban duka cita hanya kepada Tuhan. Maka sama seperti Ayub, mereka pun mengaminkan bahwa apa yang Tuhan buat itu baik adanya dan terpujilah nama Tuhan. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa di dalam doa buat anggota jemaat kami dalam harapan-harapan hidup mereka, termasuk keluarga Kawengian Lengkong. Mereka memiliki rencana pada hari Minggu besok 7 Juli akan berangkat menuju ke Jayapura untuk hal-hal yang penting sehubungan dengan kehidupan mereka, juga adalah hamba dan pelayan Tuhan. Saudari Steve Lengkong hari ini Sabtu 6 Juli jam 7 pagi akan berangkat ke Weda karena panggilan pekerjaan. Maka Tuhan, Engkau sumber pertolongan, senantiasa perjalanan mereka ada dalam kendali kuasa dan kasih-Mu, sehingga mereka boleh tiba dengan selamat dan sejahtera yang asal dan datangnya dari Tuhan. Maka perjalanan mereka ini akan menjadi pokok puji-pujian pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, dalam ibadah sahabat musafir berdoa dan berpuasa hari ini, kami pun Tuhan mau menggumuli untuk persekutuan jemaat kami. Maka kami berdoa untuk pemenuhan kebutuhan sekolah bagi anak-anak cucu kami yang akan masuk sekolah, baik TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SEU, sampai ke perguruan tinggi. Ya Tuhan, kalau Engkau telah memberkati mereka melewati masa-masa ujian dan boleh ditentukan dan ditetapkan dalam kasih kemurahan-Mu, mereka naik kelas, bahkan boleh lulus. Maka kami percaya juga Tuhan, bersama dengan Tuhan, mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, orang tua butuh biaya-biaya untuk ongkos anak-anak dalam studi. Kiranya segala keperluan sekolah, segala biaya-biaya yang berhubungan dengan pendidikan anak cucu kami, Tuhan, Engkau sumber segala berkat. Tuhan punya banyak cara untuk membuktikan bahwa kami yang mengandalkan Engkau pasti akan ada jawaban, dan Tuhan pasti menyediakan berkat tepat dan indah pada waktunya. Terima kasih dan terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hubungan suami istri, kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Tuhan Engkau sertai, terus menjadi nahkodah bagi kehidupan kami, sehingga kami tetap kuat teguh, berhadapan dengan badai gelombang besar berat bagaimanapun. Kami tidak akan bimbang dan ragu, karena kami percaya bersama dengan Tuhan tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, jujur, taat, dan setia akan menjadi pilihan kami satu-satunya untuk membangun kehidupan keluarga rumah tangga semakin harmonis, rukun, dan damai. Kami berdoa bagi anak-anak remaja dan pemuda. Di masa-masa sekarang ini Tuhan, ada juga banyak tawaran, cobaan, dan godaan. Maka kasih setia Tuhan terus menaungi dan melingkupi kehidupan mereka. Sebagai orang tua, kami terus menyayangi mereka
dengan cinta kasih yang tulus dan ikhlas. Bagi pemuda dalam program perkemahan, program sinodal, yang juga pemuda jemaat Gemi Musafir Kleak ambil bagian, kiranya Tuhan semakin meningkatkan spiritualitas mereka untuk semakin berkualitas, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, kan akan banyak pengalaman-pengalaman yang mereka akan dapatkan. Itu juga kiranya akan menopang setiap program pelayanan dari Komisi Pemuda. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pelaksanaan ibadah penerimaan dan pengutusan pendeta dan pengucapan syukur jemaat Gemi Musafir Kleak yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juli 2024 jam 9 pagi. Kiranya dalam perkenanan Tuhan semua berjalan lancar baik adanya. Kami semua diberkati dengan sehat dan kuat. Terlebih sehati sepikir seia sekata. Panitia pelaksana dalam syukur sukacita di dalam Tuhan. Kami percaya mereka boleh dimampukan untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan Tuhan, Engkau pasti akan memberkati segala usaha kerja keras dari panitia pelaksana. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan khusus, Badan Pekerja, Majelis Jemaat Gemi Musafir Kleak, Komisi Bipra, penasehat, para pendeta yang ada, termasuk kostor, pegawai, security Bunda Paut, Panji Yosua, seluruh perangkat pelayan jemaat UPK, UPD yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 29. Ya Tuhan, biarlah kiranya kami terus dipakai Tuhan dan diperlengkapi, semakin bersukacita dan bersemangat untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani Tuhan. Kasih karunia-Mu Tuhan menjadi bagian kehidupan kami, sehingga kami mampu melewati setiap dinamika dalam pekerjaan pelayanan untuk menjawab panggilan iman. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk puasa awal bulan Juli ini yang akan dimulai sebentar jam 8 pagi dan berakhir jam 5 sore. Kiranya Roh Kudus Tuhan menggerakkan hati setiap orang untuk ambil bagian mengikuti doa dan puasa. Kami pasti akan semakin diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjadi alat kesaksian Tuhan dan hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, secara khusus Tuhan, buat KPDP yang boleh mengatur segala sesuatu sampai hari ini dengan baik adanya. Tuhan, mereka telah diutus oleh-Mu, maka kami percaya Tuhan akan memperlengkapi mereka dengan berkat-berkat terindah yang dari Tuhan. Baik Ibu Agnes Sinta maupun KPDP yang lainnya. Yang bertugas hari ini, Ibu Evelyn Moniu dan juga Penatua Marli Pandelaki. Kami percaya Tuhan, kami melakukan semua ini dalam syukur sukacita, karena kami mau ambil bagian untuk mempersembahkan kehidupan kami, mempersembahkan tubuh kami ini, yang adalah bait Allah untuk memuliakan Tuhan. Pakai mereka dan kami semua, semakin heran lagi
untuk pekerjaan pelayanan di waktu dan kesempatan yang akan mendatang. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi bangsa negara, pemerintah yang kami cintai dan yang kami banggakan dalam menjalankan roda pemerintahan mereka. Kasih setia Tuhan senantiasa selalu nyata, sehingga benar mereka terpanggil untuk mengayomi kami, jemaat bagian dari masyarakat, dengan program-program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang untuk mensejahterakan dan menghadirkan masa depan yang lebih baik lagi. Ini kami Tuhan yang berdoa, yang bersyukur, dan yang bermohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Tuhan Dunia, yang selalu mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, kita ikuti bersama pujian yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demi hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan, Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Kita menerima berkat Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai dan memberkati harapan gumul dan juang kita, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah sahabat musafir berdoa dan berpuasa edisi Sabtu 6 Juli 2024. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Pendeta Dr. Lina Ketumbuan yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita sekalian. Dan kami sungguh bersyukur atas pelayanan Ibu Pendeta selama 4 tahun ini di jemaat kami, dan juga banyak kali terlibat dalam pelayanan KPDP. Kami mengucap banyak terima kasih, Tuhan memberkati, sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua dalam persekutuan ibadah ini, dan memberkati pula Tuhan Ibu dan keluarga yang akan nanti berpindah di jemaat yang baru, Bukit Muria Winangun. Kami yakin dan percaya Ibu Pendeta dan keluarga menjadi berkat bagi jemaat di tempat yang lain. Kita telah berpisah, mulai besok perpisahan, tetapi kita percaya kita tetap satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat melayani, selamat bertugas di tempat yang baru, Ibu Pendeta Lina Ketumbuan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan mendengarkan sepatah dua kata dari Ketua BPMJ, Bapak Pendeta Seldi Sarwonsong, Master Teologi. Kami persilakan. Selamat pagi semua, shalom. Shalom. Amin. Segala pujian syukur dipersembahkan bagi Tuhan Yesus Kristus, pemilik pelayanan ini, kepala gereja yang telah menuntun kita perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Tentu kita bersyukur lagi sebab subuh pagi hari ini kita boleh menikmati sukacita dalam persekutuan musafir berdoa bersama dengan seluruh sahabat-sahabat doa dan penginjilan jemaat musafir kalian. Dan terpujilah Tuhan Yesus Kristus oleh kerja Roh Kudus yang sudah menyertai kita dalam pelaksanaan musafir berdoa di subuh dan pagi hari. Tentu pada kesempatan ini, salam sukacita dan salam berkat buat Kadim yang spesial pada kesempatan ini, Pendeta Lineke, Dr. Lineke yang tinggal menghitung beberapa jam, kita akan mengutus beliau tentu bersama dengan keluarga
namun nyanda di Likupang, cuma di sebelah. Itu harapan kita, Pendeta Lineke harus dipakai oleh Tuhan sama keluarga, melayani Tuhan dan melayani pekerja. Kita menyaksikan Pendeta Lineke dengan tampilan rebonding. Shalom Pendeta Lineke. Shalom Pak Ketua. So, smoothing dan rebonding begini so siap sekali Forbes. Nah, Tuhan, salam juga tentu untuk Bapak dan anak-anak, tetap sehat, semangat dan sukacita dalam Tuhan. Terima kasih Pak Ketua. Salam sukacita tentu bersama dengan atau kepada teman-teman badan pekerja yang boleh mengambil bagian dalam musafir berdoa, bahkan bersama dengan seluruh teman-teman pelayan khusus dan seluruh perangkat pelayanan dan tentu Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan yang tetap solid dan eksis. Dengan demikian pelayanan unit ini sungguh-sungguh boleh memuliakan Tuhan dan memiliki kuasa. Dan daripadanya kita jemaat diberkati. Kira salam sukacita dan salam sehat buat kita semua. Dan tetap mengandalkan Tuhan sambil kiranya terus bergumul supaya tubuh dan kehidupan kita ini boleh mempermuliakan Tuhan. Sebab tubuh kita ini bukanlah milik kita, tapi adalah milik Tuhan yang harus menyenangkan Tuhan dan menjadi kesukaan bagi banyak orang. Sekira demikian, sukses selalu, dan hal-hal lain nanti disampaikan oleh Pak Sekretaris. Shalom. Terima kasih Pak Pendeta. Kesempatan kami serahkan kepada Bapak Sekretaris Jemaat, Bapak Dr. Goinpis. Kami persilahkan. Terima kasih Ibu Evelyn dan Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Shalom. 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 Damai di. Pada kesempatan ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan, sekedar juga mengingatkan kembali dan berharap juga kita semua turut mengambil bagian. Yang pertama, untuk pelaksanaan ibadah bisa sambut pendeta pada minggu besok dirangkaikan sekaligus dengan ibadah pengucapan syukur jemaat untuk ibadah pada saat ibadah jam 9 pagi. Walaupun untuk ibadah pengucapan syukur itu dilaksanakan biasanya di bulan September untuk kita, tapi untuk kali ini kita satukan dengan ibadah pengutusan dan penerimaan pendeta. Dan berharap seluruh jemaat, anggota jemaat, kolom 1 sampai 29 kita bersama-sama dan selesai ibadah pengutusan, penerimaan dilanjutkan dengan kebersamaan melalui jamuan kasih kolom 1 sampai 29. Dan juga kita akan melayani jemaat-jemaat tamu, baik dari pelayan khusus dari jemaat Kemim Bukit Moriah Winangun, tapi juga jemaat fungsional kampus, pelayan-pelayan khusus, pelayan jemaat,
kita akan berharap menjadi temu yang baik, dan kita akan melayani mereka. Dan selesai ibadah, kita ada acara kebersamaan di masing-masing kolom. Untuk teknis pelaksanaannya akan dikoordinasikan oleh seluruh pelayan khusus di kolom masing-masing. Dan untuk tempat, ya, tempat pelaksanaannya sudah disiapkan oleh tim kerja atau panitia HRG Event 2. Tinggal Bapak Ibu kolom 1 sampai 9 di bawah koordinasi pelayan khusus mengatur untuk teknis di setiap tenda, termasuk untuk perlengkapan, ya, perlengkapan di setiap tenda juga nanti disiapkan oleh kolom masing-masing. Hanya tempat tenda yang disiapkan oleh panitia. Dan untuk kami ingatkan lagi, berangkat dari pengalaman sebelum-sebelumnya, diharapkan setiap jemaat dan kolom juga koordinasi pelayan khusus untuk dapat mengatur, kami akan berusaha, dan pekerja akan berusaha memang untuk kegiatan besok, kegiatan ibadah pengusahaan penerimaan, durasi waktunya, ya, kami akan atur sedemikian rupa supaya tidak molor, apalagi di saat sudah jam untuk jamuan kasih. Dan berharap Bapak Ibu kita akan tertib, ada ketertiban, saatnya jam untuk jamuan kasih kita bersama-sama. Jangan ada yang mendahului. Nanti kita akan bersama-sama secara serentak. Kalau belum selesai ibadah di lantai 2, berusaha kami berharap dalam pengaturan pelayan khusus jangan ada dulu yang start lebih dulu untuk jamuan kasih. Dan kami juga berharap memang akan berusaha barang pekerja supaya, karena itu juga Bapak Ibu kami mohon maaf, ada kerinduan memang untuk KPDP, Ibu Ketua, mohon maaf ya untuk mengisi puji-pujian, tapi sebagaimana sudah disepakati dalam sidang majelis jemaat, untuk salah satu pertimbangan untuk waktu pelaksanaan ibadah supaya tidak lebih matahari coba miring, ya kita sudah atur untuk kelompok puji-pujian. Mohon ini juga dimaklumi sebagaimana yang sudah ditetapkan di warta jemaat sebelum-sebelumnya. Jadi kolom bertugas, kolom 14, baru terjadwal juga pelayan khusus dan seluruh mantan pelayan khusus yang akan membawa puji-pujian, ditambah dengan jemaat fungsional kampus, pelayan khusus, dan juga pelayan khusus Jemaat Gemim Bukit Moria Winangun, dan kemudian terakhir panitia HRG Event 5. Jadi 5 kelompok puji-pujian besok. Ya, kalau ada yang baru mau usulkan, mohon maaf, kami rekomendasikan kalau boleh di ibadah-ibadah minggu berikutnya. Tapi kalau untuk besok, mengingat mempertimbangkan agak padat acaranya, belum lagi ada sambutan, baru kemudian juga puji-pujian sekaligus sambutan dari keluarga pendeta, ya masing-masing, baik pendeta yang akan kita utus maupun yang kita terima. Jadi berharap besok waktunya tidak terlalu lama. Ya, karena itu kami mohon maaf kalau ada yang berkerinduan untuk membawa puji-pujian untuk kali ini, ya sebagaimana yang sudah sampai di sidang majelis jemaat, hanya 5 kelompok puji-pujian yang akan mengambil bagian pada ibadah pengutusan dan penerimaan besok. Dan kami informasikan juga untuk setiap kolom menyiapkan tempat duduk disesuaikan, sekali lagi kami mohon maaf, disesuaikan dengan
kapasitas ya, tenda. Yang dari pengalaman terakhir acara tahun lalu, acara kebersamaan, ya karena sudah dipenuhi sehingga hampir seluruhnya ruang di tenda membatasi hampir untuk rotasi mobilitas anggota jemaat sampai terbatas karena sudah dipenuhi oleh kursi-kursi yang cukup banyak. Karena itu kami mohon maaf kalau toh memang ini untuk demi kelancaran, karena ini pengucapan syukur juga supaya memperlancar anggota-anggota jemaat untuk dapat berkunjung di masing-masing kolom. Karena itu kami mohon maaf kalau badan pekerja secara teknis mengatur untuk jumlah kursi, ya jumlah kursi. Dan kami mohon ini dapat dimaklumi, dapat dimengerti, karena kita belajar dari pengalaman. Ya, belajar dari pengalaman, ini semua dalam rangka untuk memudahkan. Karena juga kita di tenda itu tidak lagi ada acara lain, tidak lagi beribadah, ya, sehingga jemaat seluruh harus duduk. Jadi ini acara langsung resepsi, jamuan makan, jamuan kasih. Karena itu mohon, karena kapasitas tempatnya terbatas, kami juga membatasi setiap kolom jangan bawa sampai 50 kursi di tenda. Dan itu mengganggu juga tempat tenda kolom lain. Jadi ini juga yang perlu kami mohon dimaklumi untuk terutama bagi teman-teman, Bapak Ibu pelayan khusus, dan juga Bapak Ibu kita prioritaskan bagi mereka yang lansia untuk menempati tempat duduk. Ya, barangkali itu. Dan terakhir hari ini karena kemarin sudah persiapan di gereja sudah dimulai, termasuk tenda-tenda yang sudah dipasang, dan juga panitia akan memulaikan mengatur perlengkapan. Karena itu untuk hari ini mohon maaf Bapak Ibu, pelaksanaan ibadah penelaan Alkitab dan sosial kita belum bisa laksanakan, nanti kita lihat untuk minggu mendatang. Jadi kali ini kami sekalian informasikan ibadah penelaan Alkitab dan sosial untuk hari ini belum dapat dilaksanakan karena di gereja semua kita akan melakukan persiapan untuk persiapan perlengkapan untuk kegiatan besok. Demikian barangkali Bapak Ibu yang dapat kami informasikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Bapak Syekh. Tuhan memberkati segala apa yang disampaikan. Dan yang terakhir, diingatkan kembali seperti apa yang sudah didoakan untuk pelaksanaan doa dan puasa pada sepanjang hari ini akan dilaksanakan mulai jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Diharapkan kepada seluruh sahabat doa kiranya boleh mengikuti, yang bisa mengikuti. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Kami akan serahkan kepada Ketua KPDP Ibu Agnes Sinta. Kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Evelyn Moniung, penanggung jawab musafir berdoa dan berpuasa di hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Pendeta Lina Ketumbuan yang boleh melayani di dalam pelaksanaan musafir berdoa dan berpuasa. Terima kasih juga kepada Pendeta Seldi Saronsong, kepada Bapak Penatua Goimpis Tumbel, dan tentunya co-host kita Bapak Penatua Marli Pandelaki. Terima kasih. Dan sahabat musafir berdoa disampaikan kepada kita untuk musafir berdoa minggu depan, tepatnya tanggal 13 Juli 2024. Kami akan bagikan dalam grup sahabat doa dan
khususnya juga di grup UPD kolom 1 sampai 29, beberapa pokok doa yang akan kita gumuli dan akan kita doakan bersama. Dan tentunya dirindukan juga kepada Bapak Ibu lanjut usia yang berkerinduan untuk mengambil bagian, mendoakan beberapa pokok doa yang akan kita share, boleh bersama-sama dalam pelayanan musafir berdoa di minggu depan. Dan di Sabtu 18 Juli, Sabtu 20 Juli 2024, musafir berdoa akan bersama dengan pelayan khusus dan UPD yang ada di kolom 18. Sahabat musafir berdoa yang diberkati Tuhan, musafir berdoa kali ini mungkin agak lebih lama waktunya ya dari biasanya karena memang agak spesial. Mengapa? Karena bersama kita sejak tadi ada Ibu Pendeta Lineke Tumbuan, dan hari ini dalam kesempatan musafir berdoa dan berpuasa, berkenankah kiranya Ibu Pendeta Lineke Tumbuan untuk memberikan kesannya, bahkan pesannya untuk kita, sahabat doa penginjilan musafir UPD kolom 1 sampai 29 dan tentunya Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan. Kurang lebih 4 tahun ya Ibu Pendeta Lineke? 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Baik, karena segala sesuatu ada waktunya dan ada saatnya kita bertemu dan ada saatnya kita berpisah, tapi bukan untuk perpisahan selamanya. Kami berikan kesempatan Ibu Pendeta Lineke memberikan kesannya dan pesannya untuk kami KPDP dan seluruh sahabat doa penginjilan musafir. Disilahkan Ibu Pendeta Lineke. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Saya kira ini bukan yang terakhir orang baku dapa di musafir berdoa, sahabat musafir. Benar 4 tahun lebih saya ada bersama dengan Gemi Musafir Kliak. Dengan latar belakang COVID itulah membuat orang boleh eksis sampai sekarang ini. Ada dampak positif dari pergumulan yang kita hadapi. Nah, melalui pelayanan musafir berdoa, saya mendapatkan banyak pengalaman. Saya benar-benar dikuatkan. Saya benar-benar mendapat inspirasi bahwa ternyata berjalan bersama dengan orang lain, ditopang dengan doa oleh orang lain. Sejatinya di sanalah kita akan mendapatkan satu kekuatan, kita akan mendapatkan satu kesempatan untuk menjadi alat berkat di tangan Tuhan. Bagi saya pribadi, kesan Ibu Agnes begitu luar biasa dipakai Tuhan. KPDP Jemaat Gemi Musafir Kliak seperti disampaikan oleh Pak Pendeta tadi begitu eksis, begitu luar biasa memberi diri untuk ambil bagian memenangkan banyak jiwa yang menghadapi berbagai macam pergumulan, sakit, duka cita, dan lain sebagainya. Bahkan satu langkah lebih maju lagi. Kenapa? Karena jujur mau dikatakan, kami pendeta-pendeta kurang jaga lihat di musafir berdoa untuk mereka yang sakit. Artinya bahwa betapa jemaat dan pelayan khusus sangat peduli menggunakan wadah ini, fasilitas ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetaplah melayani Tuhan. Di dalam pekerjaan pelayanan, di mana saja pasti akan ada dinamika. Tapi jadikanlah dinamika itu sebagai salah satu motivasi untuk terus bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan selalu menyertai dan memberkati Ibu Agnes dan tim KPDP dengan kekayaan kasih karunia yang begitu luar biasa. Makasih, Tuhan memberkati orang. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Pendeta Lineke Tumbuan, dan doa kami
Ibu Pendeta Lineke semakin dipakai Tuhan luar biasa menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan dimanapun berada. Dan diberkatilah bersama suami dan anak-anak keluarga Sandak Tumbuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta Lineke bersama keluarga besar. Tetap sukacita, tetap semangat melayani Tuhan, dan kita akan terus keep kontak dan tetap berkenan kiranya boleh bersama terus dalam pelayanan kami di Gemi Musafir Kleak. Ya, dan sahabat doa penginjilan Musafir, akhirnya kita sudah berada di penghujung Musafir berdoa dan berpuasa di pagi hari ini. Sekali lagi diingatkan bagi setiap kita yang rindu mengambil bagian dalam Musafir berpuasa di hari ini, kita akan mulai di jam 8 teng pagi hari ini dan di jam 11 siang serta jam 2 siang nanti akan kami bagikan dalam grup sahabat doa dan grup UPD. Pokok-pokok doa yang akan kita gumuli dan yang akan kita doakan bersama. Dan Musafir berdoa dan berpuasa akan berakhir di jam 5 sore nanti. Dan sahabat doa penginjilan Musafir mengabadikan momen Musafir berdoa dan berpuasa di pagi hari ini di lembaran pertama bulan Juli 2024, tepatnya hari Sabtu 6 Juli 2024. Mari berkenan kita akan mengabadikan momen ini. Bolehkah membuka kameranya? Pak Penatua Marli akan membantu mengambil gambar. Silahkan. Dan bolehkah Ibu Pendeta Lineke yang melit kita untuk mengambil foto bersama? Silakan Ibu Pendeta Lineke. Oke. Apa kota? Silakan simbol yang sudah biasa kita lakukan atau kita lakukan bersama-sama dalam pelayanan ini. Saya rindu, silakan Ibu Pendeta Lineke yang akan melit kita. Oke, tetap semangat. Mari kita acungkan tangan kita sebagai simbol bahwa kita tetap semangat sampai kapanpun, tetap ada dalam persekutuan berdoa dengan KPDP. Gayanya bagaimana Ibu Pendeta? Ya, kepalkan tangan. Ya. Di kepal ya. Menggunakan semangat untuk terus menunjang menopang kegiatan KPDP. Baik, 1, 2, 3. Oke. Ada lagi yang satu terakhir, Ibu Pendeta Lineke, silakan. Oh, sarangeo. Simbol Musafir. Oh, ini Disilakan membentuk huruf M sebagai simbol Musafir berdoa. Iya, oke. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Ibu Pendeta Lineke. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sahabat doa penginjilan Musafir. Akhirnya selamat kita menjalankan Musafir berdoa dan berpuasa hari ini. Saya percaya ada berkat Allah yang terbaik telah tersedia untuk kita di sepanjang hari ini. Sampai berjumpa di Musafir berdoa minggu depan. Dan tentunya sampai berjumpa besok ya Pak Penatua Gointis Tumbel di Gereja Gemi Musafir Kleak dalam acara pengucapan syukur dan penerimaan serta pengutusan pendeta. Tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati dan salam Musafir berdoa. Terima kasih Bu Ketua, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Salam Terima Nona. kasih. Terima kasih, Tuhan berkati Pendeta Lineke. Ya, sama. Yang sama, yang paling sudah kita kemarin
Jemaat Gemim Musafir Pleak, persekutuan beragam suku, bagai aneka bunga indah berseri, menabur Injil dalam kata dan perbuatan bersama orang-orang yang berhikmat, yang senantiasa takut akan Tuhan serta melayani Tuhan dan sesama. Kita semua bersaudara, kasih Kristus mempersatukan. Kita semua jadi teladan, baktikan bagi gereja dan masyarakat, agar hikmat membawa sejahtera bagi semua orang, demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Jemaat Gemim Musafir persekutuan beragam suku, bagai aneka bunga indah berseri, menabur Injil dalam kata dan perbuatan bersama orang-orang yang berhikmat, yang senantiasa takut akan Tuhan serta melayani Tuhan dan sesama. Kita semua bersaudara, kasih Kristus mempersatukan. Kita semua jadi teladan, buktikan, baktikan hikmat-Mu bagi gereja dan masyarakat, agar hikmat membawa sejahtera bagi semua orang, demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Ya, shalom untuk semua. Shalom. Ya, izin live. Selamat